Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yutabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwari arfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia dan anugerah kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada detik ini, pada hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan rahmat kasih sayang, keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Lanjutan daripada surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka ais sihrah sihir ataupun Yahudi ataupun syaitan bidarrina bihi memberikan mudarat bihi dengan sihir itu, ai bi isti'malis sihri, min ahadin daripada seseorang pun, illa bi idznillah kecuali dengan izin Allah. Kayak apapun hebatnya sihir, kayak apapun orang hendak mencelakai kita, kalau tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya tidak akan terjadi. Kita beriktikad bahwasanya semua yang ada di dunia ini itu tidak bisa memberi bekas. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat baru atau baharu, artinya dari kadada menjadi ada, dari halus menjadi ganal, setelah ada menjadi ketiadaan lagi. Nah, itu menandakan manusia ini bersifat baharu atau artinya berubah-ubah. Ketika makhluk itu berubah-ubah, bersifat baharu,
maka yang terjadi adalah baik zat, kelakuan, sifat ataupun perbuatan makhluk itu tidak akan pernah memberi bekas kepada seseorang pun atau sesuatu jua pun. Nah, lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersifat wujud, wajib Allah itu bersifat wujud. Ketika Allah bersifat wujud, Allah berhak mengadakan atau mentiadakan sesuatu dengan kehendaknya tanpa terkait dengan apa-apa dan dengan siapa-siapa. Ketika Allah menjadikan makhluk itu dengan kehendak Allah sorangan, kada pernah terkait dengan apa-apa ataupun dengan siapa-siapa. Lain halnya dengan makhluk, ketika kita berbuat pasti terkait dengan apa-apa. Kenapa kita makan? Karena kita lapar. Kenapa kita minum obat? Karena kita sakit. Nah, artinya setiap perbuatan makhluk itu terkait dengan apa-apa atau dengan siapa-siapa. Lain halnya dengan Allah. Ketika Allah mengadakan sesuatu, mentiadakan sesuatu, itu jaiz bagi Allah. Artinya kehendak Allah secara mutlak tanpa terkait apa-apa dan tanpa terkait dengan siapa-siapa. Nah, di dalam semua itu dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hukum sebab akibat. Kenapa kita kenyang? Karena kita makan. Itu kalau lah. Kenapa kita harus makan? Karena kita lapar. Ketika kita kenyang berarti melalui makan. Jadi ada hukum sebab dan akibat. Nah, jadi apabila ada seseorang yang beriktikad bahwasanya sesuatu itu membekas, memberi bekas, nah, maka itu i'tiqadnya keliru. Kita orang ahlus sunnah wal jamaah, ulama kita mengajarkan bahwasanya i'tiqad kita beriktikad sesuatu, segala sesuatu itu tidak memberikan bekas. Yang memberikan bekas siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya hukum sebab akibat. Jadi ketika sihir datang kepada seseorang, kejahatan datang kepada seseorang, kalau Allah kada mengizini maka tidak akan terjadi. Kita yakin itu. Nah, makanya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu juga ketika kita begawi, jangan pernah kita mengiktikadkan gawian itu yang mendatangkan rezeki. Nah, yang memberi rezeki tetap Allah. Tapi gawian itu sebagai sebabnya. Ketika kita rajin begawi, sebabnya nih, akibatnya dapat duit, kawa makan, kawa minum dan sebagainya. Nah, itu adalah hukum sebab akibat. Jadi gawian itu hanya sebagai sebab untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Tapi ingat, semuanya hanya sebab dan tidak memberi bekas. Yang mendatangkan rezeki itu semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini secara makna kita kembali kepada pengenalan terhadap Allah. Nah, ini dasar nih. Kita sudah belajar kalau sifat 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Allah bersifat wujud. Penandaan wujudnya Allah dengan dijadikannya alam semesta dan segala sesuatunya. Nah, jadi kita yakin bahwasanya yang menganyangi itu makanan, ada menganyangi tetap Allah, tapi melalui perantara makanan, karena ada hukum sebab akibat tadi. Nah, itu. Dan tidak akan
memberikan mudarat mereka itu dengan sebab sihir itu daripada seseorang jua pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biar kayak apa sihirnya? Biar tukang sihirnya itu misalnya janggut nih sampai tanah. Nah, model ilmunya nih luar biasa tingginya. Kalau Allah kada mengizinkan maka tidak akan terjadi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ay bi ijadillah wa iradatihi wa ilmihi. Wa yata'allamuna, dan mereka mengetahui, wa yata'allamu, dan mereka mengajari atau belajar syaitan atau Yahudi itu ba'dahum min ba'd, sebahagian daripada sebahagian mereka. Nah, jadi syaitan, orang-orang Yahudi itu mengajari orang-orang yang lain akan sihir ini. Ma yadurruhum, sesuatu yang memudaratkan mereka fil akhirah. Jadi belajar sihir itu sama halnya belajar sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi pelakunya ataupun yang melajarinya ataupun yang belajar. Di mana kerugian itu? Di akhirat. Nah, jadi sudah jelas rugi orang yang belajar sihir atau orang yang mempraktekkan sihir ini di akhirat, karena termasuk daripada dosa besar. Kan sihir itu sudah kita jelaskan berkait dengan syaitan. Nah, artinya syirik. Wala yanfa'uhum, dan tidak akan mendatangkan kemanfaatan akan mereka fit dunia, baik di dunia, wala fil akhirah, lebih-lebih lagi di akhirat. Di dunia kadang mendapat manfaat, di akhirat maginnya kalau di dunianya sudah celaka, nah jadi celaka juga di akhirat. Walaqad alimu, dan bahwasanya mereka benar-benar mengetahui. Jadi orang-orang Yahudi itu benar-benar mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirah, bagi orang-orang yang membeli akan sihir itu. Dengan apa mereka membelinya? Dengan agamanya. Kan Taurat kada diherani lagi, Al-Quran sudahnya dilemparkan mereka ke belakang. Nah, jadi mereka menukar kitab Allah itu dengan sihir. Kitab Allah dibuang, sihir diambil. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, malahu fil akhirati min khalaq, ay nasibun, tidak adalah orang-orang seperti ini akan mendapat bagian di akhirat kelak. Wa malahu finnari min khalas, dan tidak adalah baginya di dalam dari neraka itu min khalas, daripada penyelamatan. Kada dapat penyelamatan. Kan setiap dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat, apa aja dosanya, kecuali syirik. Kalaunya syirik itu kada akan diampuni dan tidak akan dapat ada kemungkinan penyelamatan di akhirat. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Selama ini hakun aja bertobat, maka pintu taubat Allah itu masih terbuka selama ruh itu belum sampai tenggorokan. Namun sudah sampai tenggorokan kada berguna lagi taubat itu. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, dan sungguh buruk, sungguh jelek apa yang mereka tukarakan bihi dengan sesuatu itu, anfusahum akan diri mereka. Ai wabillahi. Di sini Al Imam Nawawi bersumpah, wabillahi, dan demi Allah, labi sasyai'an ba'u bihi hazza anfusihim fil akhirah, demi Allah
sangat buruk sesuatu yang mereka jual itu atau mereka beli itu dengannya akan diri mereka di dalam akhirat. Artinya sihir itu buruk benar gitu aja sudah, merugikan orang lain kalau lah. Jadi ibaratnya bersaing dengan sehat. Ya biasanya bersaing ini kan sesama kayak pedagang lawan pedagang biasanya nih. Nah, apalagi pokoknya seprofesi lah, sepegawaian. Kada mau pang rakyat mahiri gubernur misalnya, luput rakyat non rakyat juga biasanya ya kalau lah. Nah jadi itu. Nah jadi jangan sampai persaingan itu mendatangkan kepada sesuatu yang menjerumuskan kita kepada sihir. Sampai wah ini kan sihir itu ada dan bermacam-macam bentuk, dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Bukan fungsi pang sebenarnya gitu, dengan mudaratnya masing-masing. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahuinya. Habis 102 dah. Nah jadi ayat tentang sihir itu adalah habis di 102. Nah, jadi inti daripada ayat ini adalah bahwasanya setiap perbuatan sihir atau yang mengarah kepada sihir itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita beriktikad bahwasanya sihir itu memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Jikalau seandainya orang-orang Yahudi itu mau beriman bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-musyaru ilaihi fi qouli ta'ala walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima baina aydihim wasallam, ketika diisyaratkan dengan diutusnya Rasulullah itu dalam firman Allah, walamma ja'ahum rasulun min 'indillah ila akhir, dan manakala datang kepada mereka seorang rasul daripada sisi Allah. Itu kan sudah diisyaratkan di ayat sebelumnya. Allah ingin mengatakan atau ingin menginformasikan kepada orang Yahudi pada zaman Rasulullah itu bahwasanya Nabi Muhammad ini benar-benar memang utusan Allah. Seandainya mereka mau beriman pada waktu dulu, wattaqau, dan mereka bertakwa. Buah dari keimanan adalah takwa. Kalau beriman itu kita percaya sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa itu adalah takut, berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan, menjalankan apa-apa yang telah menjadi perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Nah itu takwa. Bi antabu minal yahudiyah, dengan bahwasanya mereka itu bertobat daripada keyahudian mereka. Seandainya ketika Rasulullah itu datang menyampaikan kepada mereka risalah ketuhanan yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat ataupun Injil, jikalau mereka pada saat itu mau bertobat daripada keyahudian mereka, artinya kada hetang dengan pikirannya itu, dengan pendapatnya itu. Kan orang-orang Yahudi itu kenapa inya keras benar kada mau menerima Islam? Karena salah satunya adalah faktor dengkinya. Kenapa? Dengkinya dengan Rasulullah. Seharusnya mereka mengatakan yang menjadi Rasul terakhir itu dari kalangan Bani Israel.
itu adalah Nabi Muhammad SAW dari kalangan Bani Ismail. Nah ini kedengkiannya sampai sekarang. Karenanya turun temurun. Yang dari pertama itu mengatakan kayak ini, akhirnya sampai wayah ini. Ya, mereka menanamkan di otak, di hati dan di jiwa mereka untuk membenci Islam. Walaupun ada yang mau menerima hidayah cuma sedikit. Ibaratnya 100 itu paling berdua yang mau. Nah, ini keras kepalanya orang Yahudi. Nah, jikalau mereka dahulu itu mau bertobat daripada keyahudian mereka, wa isti'malis sihri, dan daripada bermakai sihir, artinya kada lagi menggunakan sihir itu, lamathubatum min indillahi khair ay li syai'in min thawabillahi khairul lahum. Mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya, nah, lau di situ, walau seandainya, kalau bahasa kita wah ini jakanya. Nah, cuma jaka itu kada ada, Bang. Nah, jaka kalah diulah tagal ya kalah. Ini jaka itu kada ada. Nah, jadi bahasa kita tuh walau annahum, jakanya mereka itu beriman atau bertobat daripada keyahudian dan memakai sihir itu. Ini jaka nih, jaka seandainya. Nah, cuma tagal, ada tagal. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Cuma sayangnya Bang kada tahu. Mereka merasa perbuatan mereka itu bujur. Mereka merasa perbuatan mereka itu tepat sudah. Nah, tidak menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, tapi dibuang ke belakang. Dibuang ke belakang ini kan maknanya kemarin bisa kitabnya langsung dibuang atau memang ajarannya kada diumpati sama sekali. Padahal Al-Quran ini membenarkan apa-apa yang ada di Taurat ataupun di Injil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ra'ina. Wa kana al-muslimina yakununa li Rasulillahi alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an minal ilmi ra'ina. Apa artinya ra'ina ini? Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan entah itu wahyu atau hadis, perkataan beliau kepada sahabat. Nah, sahabat itu selalu mengatakan, ya Rasulullah, ra'ina. Bahasa kita ra'ina itu wahai Rasulullah, peliharalah kami, tolonglah kami. Nah, jadi ini bisa juga jadi dalil lah bahwasanya minta tolong kepada seseorang yang soleh itu memang dianjurkan, seperti halnya sahabat. Ya Rasulullah ra'ina, perhatikan kami ya Rasulullah, tolonglah kami. Artinya doakan kami, bisa juga maknanya ra'ina nih. Nah, jadi para sahabat tuh sering minta doakan kepada Rasulullah. Nah, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah hajat kami banyak misalkan. Nah, itu kepada Rasulullah. Ai maksudnya ta'anna bina hatta nafhamu kalamaka. Wahai Rasulullah, pelan-pelan aja menyampaikan ilmu, nyaman kami ini paham. Nah, jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, amun pian menyampaikan wahyu, menyampaikan suatu ilmu kepada kami, minta tolong bagemet aja menyampaikannya, nyaman kami ini paham. Jangan terlalu cepat. Nah, amun kecepatan bisa kada paham. Nah, jadi mun kita jadi guru misalkan,
Apalagi zaman pelajaran online-nya, kalau di rumah kuitan diberi kesempatan jadi guru. Jadi mau menjelaskan lawan anak itu engkau jangan terlalu cepat. Nah, ini begemet aja nyaman paham. Cuma ngarannya kita lain jiwa guru nih, kalau lah salah sedikit aja bungkas lemari catok di ngarannya kekanakan nih. Ada nang ngalih kita memberikan apa, apalagi nang kelas 1, kelas 2 TK itu kan perlu ada metode tersendiri. Nah, kalau TK itu biasanya bernyanyi-nyanyi, bermainan. Namun kita sampaikan dengan sistem bahari, sistem Belanda. Salah sedikit tapau, sesedikit tapau. Nah, nang ada kadang masuk, nah, menyerah nang anak. Sudah penyarikan misalnya, menjelaskan karena tapi pulang, nah itu ngalih. Nah, jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, amun pian menjelaskan ilmu kepada kami, jelaskan dengan bagaimana aja, nyaman kami paham. Wal yahudu kanat lahum kalimatan ibraniyah. Tetapi orang-orang Yahudi itu ada satu kalimat bahasa Ibrani yang mana kalimat itu yatasabuna biha fima bainahum, yang dipakai mereka untuk mengolok-olok di antara mereka. Nah, jadi kalau bahasa Arab ro'ina itu peliharalah atau perhatikan. Kalau bahasa Ibrani itu ro'ina itu mengandung makna bodoh sekali engkau. Nah, itu yang dipakainya. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, dengan apa? Dengan orang-orang muslim, mereka mengatakan ra'ina, padahal artinya bodohnya ikam. Nah, sama atau samar kata-kata itu. Nah, itu yang dipakainya untuk mengolok-olok orang muslim. Makanya ayat ini turun, ya la taqulu ra'ina, jangan lagi mengatakan lawan Rasulullah itu ra'ina, tapi diganti dengan unzurna. Nah, unzur wa qulunzurna. Nah, jadi kenapa diganti ra'ina itu dengan unzurna? Supaya tidak ada jalan kepada orang-orang Yahudi untuk mengolok-olok orang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada persamaannya kata itu. Nah, kayak kita tulak ke Kalsel, ke hulu sungai, membawa bahasa bakumpai kan kada cocok nih. Tahi benar tukang warung tuh. Nah, orang di sana menyembah tahi. Kada cocok kalau lah dibawa ke sana. Kenapa? Karena lain bahasa, lain makna, lain daerah. Nah, amunnya lawas orang paham aja. Tahinya aja. Nah, sama kalau kita ke hulu sungai itu, orang menyambat mobil itu kan motor. Nah, motor pun kita kan motor itu sepeda motor nih. Nah, dan orang menyambat sepeda motor itu semuanya Honda, Suzuki kah? Kenapa kah Honda seberataan? Nah, Honda aja, Honda itu bahasa orang hulu sungai. Wajar aja di sana memakai, amun di sini kita. Nah, jadi ada kisah habut orang di muka pas di jalan. Anu aja orang. Jadi betakuna ini macet jalan kan. Kenapa di muka sana mutur jabat tabrakan. Nah, kita nang orang sini kan, Pak, kenapa sampai macet kayak ini mun motor? Berarti kau aja lewat, jangan kita motor. Sekali pas sampai lo tronton nang ban berabang itu tahalang betabrakan. Nah, ini motor juga adanya. Nah, jadi lain daerah, lain bahasa. Nah, jadi bahasa kita kadang-kadang dibawa ke bahasa orang. Nah, jadi ada satu kata-kata yang sama dengan ro'ina tadi, yang bermakna bodoh sekali engkau. Jadi kalau bertemu Rasulullah ro'ina atau ra'una gitu nah. Bodohnya ikam kayak itu di hadapan Rasulullah. Karena sama kata-kata ini tersamar. Nah, ketika seorang sahabat mendengar itu, namanya Sa'ad bin Mu'adz, mendengar mereka berbicara, dan kebetulan Sa'ad bin Mu'adz ini paham bahasa Ibrani. Apa ujar Sa'ad bin Mu'adz?
wa kana ya'rifu lugatahum faqala lil yahudi ya a'da Allah alaikum la'natullah. Ketika Sa'ad ibn Mu'adz mendengar itu, wahai musuh Allah, mudahan Allah melaknat kalian, ujar Sa'ad bin Mu'adz. Walladzi nafsi biyadi, dan demi Allah, la in sami'tuha min ahadin minkum yaquluha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adhibanna unuqah. Jikalau sekali lagi aku mendengar buan ikam bepander kayak itu lawan Rasulullah, ku pancung leher kayak itu. Sa'ad bin Mu'adz ini jagau ya orangnya. Di semua peperangan itu Sa'ad bin Mu'adz ini jadi tamengnya Rasulullah. Sidin selalu ada di higa Rasulullah. Diri bang, pokoknya pedang itu kada sampai ke Rasulullah, sidin dulu mahalau. Pokoknya Badar kah, Tabuk kah, Kandak kah, Sa'ad bin Mu'adz ini selalu ada di samping Rasulullah. Artinya jaga Allah lah. Amun wani pasang badan tuh. Jadi wajar aja sidin mau pandai nenggai itu. Karena yang dihina ini siapa? Rasulullah. Dihina oleh orang-orang Yahudi. Pokoknya ujar Sa'ad bin Mu'adz, sekali aja lagi aku mendengar buan ikam pepandir enggak itu, bahasa kita ini sodok timpas, nah kayak itu. Atau ini alahan pada sodok timpas lagi, la adribanna unuqah, aku penggal leher kalian. Nah itu kan ngeri lagi nih. Nah, orang Yahudi ini kan ini wani bebanyak aja, amun sorangannya kada buani. Nah mendengar nang kayak itu gair jua. Kemudian qalu awalastum taqulunaha fanahiyal mu'minin anha wa amaru bil lafzi ukhra li alla yajidul yahudu bidzalika sabilan ila syatmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya digantilah kata-kata ra'ina itu dengan unzurna. Jadi kada lagi misalnya ketika mendengarkan mendengarkan nasihat atau ilmu dari Rasulullah itu kada ada lagi yang mengatakan ra'ina sejak kejadian itu, maka diganti dengan unzurna ya Rasulullah, unzurna. Nah jadi diganti kalimat itu. Wasma'u, dengarkan. Ay ahsinu sima'a ma yaquluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya babujur mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adzani wa'iyah, dengan telinga yang fokus, wa adhanin hadirah, dan dengan hati yang hadir, hatta la yahtajuna ilal isti'adah, sehingga kadang menghajatkan lagi kepada mengulang. Jadi kita itu ketika mendengarkan guru bepander atau hadir di majelis atau apa, kita dengarkan dengan telinga yang baik, dengan hati yang hadir, supaya apa? Supaya paham dan kada lagi batakun. Akhirnya ini sudah dijelaskan akhirnya kena batakun nang itu pulang nang sudah dijelaskan. Nah itu hati yang hadir ini kan artinya kita mendengar nih, wasma'u, telinga mendengar. Nah itu jamun hadir khutbah hari Jumat, amun kawa didengari khotib itu dengan hati yang hadir. Kalau ini bebaya sampai aja tak guring, nah mendengar nang sapanggal aja, nah, ya nang bulik jadi orang adalah bahanyar sandal bulik ya. Nang buruk ditinggal, ujarnya khotib tadi, tinggal yang buruk ambil yang baik, nang itu aja mendengar tak guring. Nah, akhirnya sandal hanyar bulik terpakai sandal orang. Nah, maka itu kejadian tiap minggu ya kalau lah, apalagi sandal itu nipon kah rencak mana tahu huruf mengkara betulis. Nah, makanya banyak rencak beciri di sandal itu ditulisi. Kenapa? Karena kejadian nang tahuruf tarus itu. Nah, jadi kita disuruh kalau mendengarkan itu wasma'u, dengan pendapat telinga yang fokus dan hati yang hadir, supaya tidak kita lagi itu isti'adah, minta ulangi atau minta jelaskan ulang. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir ayil Yahudi
yaitu orang-orang Yahudi itu alladzina sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adzabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, wah ini banyak sudah keluar orang-orang nama olok-olok Rasulullah. Ini hanyar tadi ada kalau di Facebook tuh. Nah, bebinian berapa orang sambil minum minuman keras sambil menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah kita mendidih melihat itu. Nah, cuma kita kalau ada daya kita berdoa aja, berdoa kepada Allah, yakin Allah akan membalaskan. Nah, cuma yang terpenting kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah itu aja. Nah, kita jangan menkawa itu jangan melaknat, jangan mendoakan yang kada baik. Karena setiap doa itu diaminkan oleh malaikat kembali ke kita. Mudahan sidin tajungkang di muka itu aja. Balum tajungkang orangnya nang menyambat tajungkang berdahulu. Nah, kenapa dibulikakan malaikat? Karena setiap doa kita itu wa anta kadzalik, ujar malaikat. Ikam nangka itu juga. Makanya mun imam kan berdoa dengan kebaikan atau orang berdoa kita harus tuh menjawab tuh. Amin amin. Karena ketika orang berdoa, malaikat mendoakan kepada kita. Mudahan pian murah rezeki, mudahan pian dagangan pian laris segala macam. Nah, di saat itu malaikat pun menjawab wa anta kadzalik wa anta kadzalik. Ikam ka itu jua, ikam ka itu jua. Nah. Cuma mun nang kada baik jua berdoa, nah kita juga didoakan malaikat kayak itu. Nah, jadi amun kawa itu mendoakan yang baik-baik aja terus kita ya kalau lah. Nah, orang himung kita didoakan oleh malaikat. Nah, selagi akan datang ayat tadi 103, 104 lah. Nah, 105 lagi. Ya, 105 dan 106. Nah, 106 ini kena tentang nasah dan mansukh. Nah, jadi ada di dalam ulumul Quran itu nasah dan mansukh. Nasah dan mansukh ini hukum yang dibatalkan. Nah, hukum yang dibatalkan atau ayat yang dibatalkan dengan ayat yang lain itu nasah dan mansukh insyaallah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan, dikabulkan hajat dunia dan akhirah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a ila istajabu la birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.